Oppo perlu banget bawa Find N2 Flip yang baru aja rilis di global ke Indonesia. Ya gua tahu lu pada orang susah kalau mau beli handphone pun masih mendang-mending. Cuma hal ini penting banget ya. Siapa tahu nanti lu udah kerja, punya duit, mau upgrade handphone ya ganti ke handphone lipat. Ya, tapi seperti biasa selamat datang semuanya di channel nyantai dengan gua Ali. Di channel ini adalah channel yang suka bahas teknologi ya, smartphone kayaknya kebanyakan hari-hari ini. Tapi tetap aja kalau kalian suka dengan konten-konten kita ataupun nantinya sering ada Bego Teknologi, silahkan di subscribe dulu. Dan juga jangan lupa untuk komen kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Dan kembali lagi, langsung aja kita ke konten ngobrol-ngobrol yang lebih beradab daripada Bego Teknologi di setiap hari Selasa. Tapi di sini seperti biasa gue nggak pakai skrip, cuman poin-poin yang udah gue buat di sini aja. Jadi gue pengen bisa lebih ngobrol bareng kalian ya. Kalau kalian suka silahkan komen aja. Kalau mau kritik pun boleh banget di kolom komentar bawah. Oke, sekarang langsung aja kita bahas si Oppo Find N2 Flip yang baru aja rilis di global dan gue pun ikut live reaction bareng tech creator kemarin ya. Ya sebenarnya ini konten harusnya tayang lebih awal ya setelah si launchingnya itu ada. Cuman karena jadwal video kita terlalu banyak, jadi ya mau nggak mau harus ikutin antriannya ada. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Jadi kenapa nih Oppo Find N2 Flip harus masuk Indo? Nah, di sini gue pengen tanya dulu nih, kalian di sini pada suka nggak gitu ya tentang handphone yang flip-flip ya? Kemarin kita juga udah sempat ngomongin di komunitas YouTube pun juga banyak banget reaksinya, banyak yang pros dan cons lagi ya. Seperti biasa kalian ini banyak yang setuju dan tidak setujunya. Tapi menurut gue ini adalah penting banget buat ekosistem handphone flip, handphone lipat ya. Ini penting banget karena menurut gue saat ini tuh Samsung terlalu nyaman untuk handphonenya ini, handphone Z Flip-nya sendiri. Nah, dengan adanya si Oppo, menurut gue ini bisa jadi penantang kuat yang sehat juga untuk bersaing dengan Samsung gitu ya. Tentunya pun gak cuma dari handphonenya aja yang punya si Flip, ya, dari Oppo itu Find N2 Flip dan si Samsung itu Z Flip 4, si SoC-nya pun juga berbeda. Yang mana Samsung pakai Snapdragon dan si Oppo ini pun bawa Dimensity. Jadi ini benar-benar bisa jadi ya suatu kompetisi yang menarik banget untuk segmen handphone lipat. Dan ya pada akhirnya pun kalau misalnya mereka udah berkompetisi dengan sehat, pastinya handphone lipat pun bakalan semakin eksis dan semakin matang ya. Ya, jadi kita aman gitu. Nanti kalau mau beli handphone flip, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ada apa-apa gitu. Anyway, kita cek dulu lah untuk si handphonenya Oppo Find N2 Flip yang kemarin launching. Yang menurut gua ini launchingnya bener-bener kampret banget si Oppo ya, langsung banget dibandingin sama si Samsung Z Flip seriesnya yang udah generasi sebelumnya pun dihajar gitu, yaitu di bagian layar depannya gitu. Ini cara mainnya tuh kayak AMD banget gitu. Pas launching si Ryzen langsung bener-bener ngehajar komparasi barang si Intelnya gitu. Jadi nih ya ngerasa banget nih si Oppo ini udah siap banget ditandingin bareng si Samsungnya. Ini gue suka banget cara main Oppo kayak gini. Jadi memang ini memang kayak ngebuat sebuah pertandingan baru untuk segmen flipnya, segmen yang di atas flagshipnya, yang prestisnya gitu ya. Jadi ini keren juga. Dan untuk si Oppo-nya sendiri juga langsung kasih layar depannya pun bentuk vertikal, ukuran lebih besar, yang mana Samsung Z Flip saat ini tidak memiliki ukuran layar seperti itu dan juga masih bentukan landscape punya gitu ya. Dan juga untuk crease-nya, yaitu lipatan si handphonenya, si Oppo pun juga cukup pede. Dia itu udah hampir invisible klaimnya gitu ya, dengan teknologi hinge Oppo punya, yang mana tuh bikin si hinge-nya itu biar nggak terlalu lengkung gitu di bagian tengah-tengahnya. Ya hinge tau kan yang di bagian engselnya gitu. Cuman tadi gue nonton video short circuitnya tentang si Oppo, sebenarnya hinge ini sedikit sus ya. Gimana nih untuk durabilitasnya? Ya cuman kita perlu tes lagi ya, apa benar seperti itu atau memang produk yang dipegang short circuit seperti itu. Nah, kalau dari segi kamera, dia ini punya 50 megapiksel main kameranya, pakai sensor 709 dari IMX, terus juga collab bareng Hasselblad, pakai Mari Silicon X juga untuk NPU-nya. Jadi ini mirip banget kayak yang dibawa Find X5 Pro kemarin. Jadi ini udah keren banget. Tapi sayang untuk ultrawide-nya dia nggak sama kayak Find X5 karena yang ini si N2 Flip ini cuman masih menggunakan 8 megapiksel aja. Tapi untuk kamera depan lumayan, lu dapat di 32 megapiksel, yang mana sebenarnya nggak kepake karena lu udah bisa pakai kamera depan di kamera belakangnya. Foto selfie pakai kamera belakang. Nah, seperti itu. Dan untuk baterainya pun juga terbesar di kelasan flip ini, menarik banget di 4300 mAh. Ini gede banget dibandingkan yang Samsung masih di 3000 mAh doang. Dengan teknologi charging super punya, yaitu punyanya Oppo sendiri di 44 watt charging. Jadi dari kapasitas dan juga speed chargingnya pun
Oppo ini cukup unggul ya saat ini. Ya sebenarnya udah head to head banget lah sesama flagship ya. Samsung dan juga Oppo ini benar-benar mantap banget. Ditambah si Dimensity 9000 Plus-nya untuk SoC yang digunakan pada si Find N2 Flip. Gue masih bikin yang simple gitu penyebutannya. Oppo Flip. Nah, gitu ya. Jadi nextnya itu gue ngomong Oppo Flip aja gitu ya. Yang mana nih si Dimensity 9000 Plus ini udah setara sama 8 Plus Gen 1 punya. Jadi ya udah head to head banget secara performance-nya. Jadi buat daily use dan gaming pun harusnya udah mantep banget nih handphone ya. Ya sekedar spek ini udah setara lah ya sama Samsung ya. Di global pun sekarang udah jalan ya untuk penjualan si N2 Flip. Tinggal kita tunggu aja nih kapan masuk ke Indonesia. Apakah masuk atau tidak. Dan untuk si handphone ini apakah bisa langsung dihajar sama Samsung? Ya tentu gitu ya. Tapi si Oppo ini masih punya potensi besar masuk ke pasar Indonesia gitu. Dan tentunya pun sayangnya memang kalau misalkan kita lihat pasar sekarang, yang pasti si Oppo itu bakalan dihajar langsung sama warga-warganya ya. Karena ya kayaknya warga tuh untuk flagship saat ini demen Samsung. Cuman ya gua rasa itu hanya sekedar nama juga. Gimana caranya nanti Oppo bertanding dengan Samsung nantinya gitu ya. Jadi sekarang nih Oppo nggak cuma main sekedar handphone kelas middle tapi dibalut premium, tapi memang untuk si flagshipnya pun udah mulai masuk gitu ya. Jadi nih gue penasaran banget gitu untuk levelan si Samsung kali ini. Tapi buat brand handphone sebelumnya ya yang kayak lawannya Oppo juga kayak Xiaomi, Realme dan juga Vivo sebenarnya pun punya dampak besar juga. Karena mungkin kita bahasnya ya Oppo versus Samsung saat ini. Tapi nyatanya sebenarnya ya kompetitor lamanya Oppo yang saat ini tetap berkompetisi itu juga penting banget mesti lihat ya. Yang mana ini jadi pertanda besar untuk mereka gimana tetap catch up sama Oppo. Karena misalkan kalau yang kecil-kecil, nggak kecil-kecil juga sih sebenarnya, kelas mid range ya kayak Xiaomi, Realme dan Vivo ini tidak bergerak juga seperti Oppo. Mungkin ya udah pasar flip hanya untuk Samsung dan Oppo nantinya. Oke, karena si Oppo udah bisa nih sekarang ya. Jadi ya kalian bisa expect lah kemana permainan ini nantinya ya. Ya gue sih berharap nanti kayak Xiaomi, Realme, Vivo udah mulai masuk ke flipnya. Atau nggak masuk flip deh, yang masuk flagshipnya itu lebih bagus lagi dan lebih bisa diterima sama warga-warga sini ya. Tapi harapan gue sebagai kaum mendang-mending di sini ya, sebenarnya untuk kelasan handphone flip itu udah cukup mateng ya. Gue nggak tahu menurut kalian gimana, cuman dari segi handphone itu udah cukup bagus. Dari kualitasnya, apalagi yang udah dibangun Samsung secara duluan itu udah menarik banget di lini Z Flip 4-nya, dan juga Oppo akhirnya masuk dengan PD juga untuk handphone flipnya. Jadi kita pengen lihat aja gimana nanti perkembangannya. Dan mungkin beberapa dari kalian juga mungkin nanya kayak siapa sih yang pakai handphone flip? Ya bukan bentukan kayak kita sebenarnya. Gua pun seperti itu. Ketika gua menggunakan skill observasi gua di jalanan, ya gua ngelihat cukup banyak orang yang udah menggunakan handphone Samsung lipat-lipatan, mau fold ataupun flip. Jadi memang bukan tipe-tipe kita yang nggak punya duit, tapi orang-orang yang kelihatan punya duit pasti handphonenya udah pakai fold. Ya gue nggak tahu sih kalian pernah lihat atau enggak. Cuman untuk di daerah gue main itu udah ada. Jadi memang handphone flip itu udah punya pasarnya sendiri, yang mana bukan kayak kita punya. Tetap poin gue di sini, handphone lipat Oppo itu udah wajib masuk banget Indonesia. Gue berharap ya itu udah titik banget. Ya kalau bisa nih Oppo ya masukinnya dengan promo-promo menarik atau harga yang menarik, bisa mengalahkan Samsung gitu ya. Misalkan Samsung 15 juta, Oppo cuma 14 juta gitu, kayak ini bakal menarik juga. Karena ya pasti orang Indonesia juga masih penasaran dengan kualitas Oppo kali ini. Kalau misalkan Oppo bisa make sure orang-orangnya ini untuk membeli, gue rasa ini bisa membuat pasar baru untuk Oppo di kelasan tinggi. Dan gue pun juga gue pun berharap ya untuk megang secara resmi ya, walaupun kemarin gue udah sempet cobain yang versi globalnya, cuman kayaknya kurang gitu kalau misalnya resmi. Dan itu pun gue nyobain yang globalnya itu menarik banget cuy handphonenya, gue sih tertarik banget. Ya mirip-mirip kayak Flip dengan balutan Oppo punya di ColorOS punya ya, kayak gitu sih. Ya gue berharap banget. Kalau menurut kalian gimana tentang si Oppo Find N2 ini? Apakah kalian setuju Find N2 ini masuk, atau memang handphone lipat itu belum ada urgensinya? Cuma menurut gue sih kalau ngomongin urgensi ya balik lagi kebutuhan. Lo pakai Oppo lipat, handphone lipat tuh udah punya prestisius tinggi, jadi buat dibawa ke bos-bos tuh enak banget buat nyari duit ya. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari datangnya Oppo Find N2 Flip ya. Congrats juga nih buat Oppo, buat handphone lipat pertamanya. Ya gue berharap banget gue bisa megang langsung, dan kalau bisa gue beli juga ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bosen gak ada diskusi ya. Lo ngobrolin aja bahasan kayak ginian gitu ya. Jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Dan follow semua sosial media kita ini, ada Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan mungkin itu aja, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.